Kemudian pemaknaan di halaman yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memerintahkan kepada Rasulnya agar berlepas diri dari orang-orang musyrik. Musyrik. Ya. Dengan cara memutuskan hubungan diplomatis dengan mereka karena mereka telah melanggar perjanjian damai, yaitu perjanjian gencatan senjata atau dimaknai perjanjian Hudaibiyah. Yakni pemutusan hubungan tersebut sebagai bentuk pernyataan akan terjadinya perang besar, yaitu perang penaklukan dari kaum muslimin kepada mereka kaum musyrikin Mekah. Ya, keterangannya di At-Taubah ayat pertama. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Bahwa inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan juga Rasulnya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kamu kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Ya. Jadi untuk menjadi baroya, untuk menjadi bariyah, ya, haruslah menjalankan perilaku baro'ah. Yang bagaimana sih baro'ah? Contohnya dalam hal pemaknaan at-taubah, Allah saja memerintahkan kepada Rasul untuk berlepas diri atau memutuskan hubungan apapun, yaitu dengan mereka musyrikin, memutuskan hubungan damai. Ya, nyorong, sanjo, sowan, onon silaturahmi dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, putus hubungan. Ya, dimaknai ya pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya bermakna bahwa sungguhnya Allah beserta atau bersama-sama Rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala backing Rasul. Rasul rasa ke backing. Ya, alhamdulillah. Konon loh bahwa perintah untuk memutuskan hubungan dengan orang-orang musyrik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dalam hal ini ya pemaknaannya adanya perang besar atau perang penaklukan, yaitu pernyataan tersebut tertuang dalam kalimat annakum ghairu mu'jizilah, yaitu di At-Taubah ayat 3. Ya. Dimaknai di ayat yang ketiga yang artinya dan inilah suatu permakluman yang dimaknai wa'azanum minallah, permakluman dari Allah atau seruan azan ya, menyeru panggilan ya. Minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajil akbari. Inilah suatu permakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari haji akbar. Ya. Jadi pernyataan pemutusan hubungan tersebut bukan sembunyi-sembunyi. Ya, dudu umpet-umpetan. Ya. Ning Mekah haji akbar. Ning jagate musyrikin. Kendel kan? Ya beli di medsos. Ya, beli di medsos. Ya, beli lempar batu sembunyi tangan, kendel. Nabi ning ngono. Ya, ngancam kaum musyrikin Mekah ning jagate. Bahwa pernyataannya annallaha bari'um minal musyrikina war rasuluhu. Bahwa sungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Dimaknai berlepas diri di sini bari'um bermakna berlepas dari segala sesuatu yang berkenaan dengan perdamaian. Wis langkah damai karo sira musyrikin. Mulai dinakian bahwa Allah kelawan Rasule kita ya Rasulullah Muhammad ya sudah memutuskan hubungan perdamaian karo musyrikin. Nih jagate musyrikin. Luar biasa. Andalnya udah bilang. Ya.
Kemudian fa in tubtu fahuwa khairul lakum. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertobat, maka bertobat itu adalah lebih baik bagimu. Yang terjadi apa? Mereka kaum musyrikin jika bertobat, mereka satu hal akan selamat dunia akhirat, dan di sisi lain di dunia mereka akan mendapat perlindungan keamanan dari Rasulullah Muhammad dan juga umat Islam. Kenapa? Pede banget. Ya. Haji Akbar dilaksanakan setelah pulangnya Nabi Muhammad dari perang Tabuk. Ya. Perang Tabuk ditantang kenang Romawi. Romawi niat balas dendam karena kalah nih perang Mu'tah. Ya. 200.000 pasukan Romawi mati bolak-balik kenang 3.000 pasukan muslim perang Mu'tah. Penasaran di tahun 6 Hijriah, ya penasaran dibalas pada tahun 9 Hijriah. Nantang ning perang Tabuk, jagat lagi panas ngereng. Perhitungan yang cerdas Romawi, Heraklius, Bizantium. Jagat panas, maksa mene wong Islam. Ya, mati kepanasan. Ternyata dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad perang Tabuk, 30.000 pasukan berangkat tanpa kendala. Semuanya adem. Selama 20 hari di sana yang terjadi apa? Romawi gemeter, beli nongol-nongol acan, bubar. Beli wani. Yang terjadi negeri Tabuk dan sekitarnya yang tadinya adalah merupakan sentral Bizantium, pusat komando di situ disebut pangkalan militer, dikuasai oleh umat Islam. Mereka Yahudi, Nasrani dan negeri sekitarnya takluk di bawah Islam. Luar biasa kan? Pulang dia, nyampe di Madinah dapat kabar dari Sayyidina Ali. Mereka orang-orang kafir musyrikin Mekah melanggar perjanjian Hudaibiyah dengan menyerang suku kita di sana. Ya, sekutunya suku. Ya. Alhasil siap. Engkau musim haji berangkat ke sana. Ya, kita maklumatkan di sana. Karena mereka kaum musyrikin sudah mendahului melanggar janji. Direspon. Ya. Allah memerintahkan aja anak toleransi. Aja anak nganyang, aja anak naik banding. Ya, nyatakan perang kepada mereka. Putuskan hubungan persaudaraan kek atau sedarah setanah air, putuskan, termasuk diplomasi. Perjanjian damai gagal, perang kita. Kemudian dimaknai wa in tawallaitum, apabila kamu berpaling, fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Ketahuilah bahwa sungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Nah, kan? Mereka bersekutu dengan sehebat apapun, sebanyak apapun, mereka tidak akan bisa melemahkan agama Allah. Ya, karena apa? Sudah diperintahkan oleh Allah dan mereka pun tahu. Mereka yang gertak doang. Ya, Arab seberapa sih kuatnya dibandingkan dengan Romawi? Romawi aja kocar kacir nggak berani ngadepin. Lah ini Arab lagu zaman itu. Ya, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Kemudian pemaknaannya yakni wabasyiril ladina kafaru bi'adzabin alim. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih kalau mereka tidak tobat, kalau mereka maksa pengen perang, kalau mereka maksa mati dalam hal kafir, yang terjadi azab pedih. Ya. Dalam hal pemaknaan di surat Al-Qamar 43. Al-Qamar 43 ini hampir sama dengan At-Taubah 1 menggunakan kata baro'ah. Yaitu jaminan kebebasan dari azab bagi kafirin. Ya, bahwa tidak ada sebenarnya hal tersebut. Dimaknai mereka enggan untuk bertaubat dikarenakan mereka merasa
tidaklah sama dengan kaum musyrikin yang lainnya. Mereka beranggapan beda dengan kaum Nuh, dengan kaum Hud, dengan kaum Ad, ya, dengan kaum Samud, dengan juga mereka beda dengan Firaun. Mereka yakin bahwa negeri Mekah tidak pernah tertaklukkan dan tidak akan bisa ditaklukkan. Mereka menyamakan Rasulullah Muhammad dengan Raja Abroha yang akan dibinasakan dengan ababil, lamun ngorak-ngarik Mekah atau Ka'bah. Mereka dengan kemusyrikannya merasa bebas dari azab hanya karena tinggal di negeri Mekah. Sehingga pemaknaannya di Al-Qamar 43, akufarukum khairum min ulaikum amlakum baro'atum fiz zubur. Apakah orang-orang kafirmu, wahai kaum musyrikin, lebih baik dari mereka itu, kaum kafir sebelumnya? Atau apakah kamu mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu? Karena mereka merasa sejen kita mah kafirnya. Kafir Mekah mah sejen. Sebab apa? Negerinya dilindungi langsung oleh Allah, katanya oleh Rob. Sejak tahun Alif bengkok sampai Alif lempeng, Mekah tidak pernah tertaklukkan, tidak pernah ada yang mengalahkan. Ya, mereka Quraisy dalam hal berperang selalu menang. Ketika diserang juga selalu menang, hebat kan? Khalid bin Walid gitu loh zaman itu. Ya, ada Umar di zaman itu juga. Hebat kesatria Mekah itu. Ya lah menjara wong ini cuma Cirebon lah, Indonesia lah. Ya le. Itu lu dia panah. Masa kita nggak mau sejen, mau Cirebon lah. Bisa dipahami ya? Nah, hanya karena mereka kafir Mekah, Mekahnya nggak mungkin diazab gitu, terus mereka merasa bebas diri, salah besar, ya. Yakni dalam hal makna baro'ah termasuk juga adalah bariun adalah Allah dan Rasulnya, ya, beserta as-sabiqunal awalin berlepas diri dari perilaku kafir, syirik musyrik. Maka hendaknya kita pun menyatakan hal yang sama, yaitu berlepas diri dari orang-orang kafir, mereka yang syirik musyrik. Caranya yaitu dengan tidak berdamai dengan mereka. Ya iya aja damai, enak baik, hajar matai. Ya. Karena mereka dalam berbuat selalu menyalahi hukum kepunyaan Allah dan mereka menyembah kepada selain Allah. Ya. Dalam hal penyerangan, kembali kepada permasalahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala ini sudah memasang trik yang canggih. Ya memang Allah mah canggih. Kan monon. Makanya jadi Tuhan kita kan. Karena kita yakin Tuhan kita mah canggih, enggak kayak Tuhan yang ngono kan? Iya tak? Ya iya, Tuhan kita mah bikin langit bumi ya. Lah Tuhan yang ngono kan nimbrung. Ya, cuma ngakui doang kan. Kita mah alhamdulillah. Nah, keren nih Tuhan kita nih. Ya, memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad geruduk Mekah. Aja ana sing gawa senjata. Geruduk. Berapa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad? Berapa tuh? Titik teman. Titik teman ya. 100.000 sahabat. Bukan pasukan, sahabat. Rasulullah menamai pasukannya itu dengan sahabat. Berangkatlah engkau 30.000 sahabat. Berangkatlah engkau 3.000 sahabat. Sahabat, karena apa? Kenal nih salah sawijine Rasulullah Muhammad, kenal. Kin rabine pribet, putu anaknya pribet, weruh kabeh Rasulullah Muhammad. Sehingga dalam hal menyembuhkan enggak perlu nanya nama, apal. Ya. Iya dah. Iya, sebab ada yang memaknai Rasulullah Muhammad dalam hal menyembuhkan itu tidak pernah menanyakan nama. Langsung saja pegang abu. Ya iya, Rasulullah Muhammad apal semua kepada para sahabatnya. Paham? Tinggal di negeri Mekah apal semuanya orang Mekah. Tinggal di Madinah apal semua di Madinah orang-orangnya. Nggak perlu nanyain nama. Lah kita kan kenal bae beli.
temu beladu sing takon aran lah. Ya. Merembet sunah rasul ya sirae. Dipadakna karo rasul, nganggo sunah rasul, derajate pada beli sirae. Rasul apal kabeh. Ya, rasul apal ning bos bandi, rabiye, anake beli perlu takon. Lah isun kenal ning manusia iki mbah siji. Ya wajib nakon beli anak kang pembarepe sapa kan mengonon. Arane. Awas jangan terkecoh dengan hal seperti itu. Pahami dulu dasar hukumnya baru menilai. Ya, ini dasar hukumnya langsung ditelan mentah-mentah tanpa dipahami dulu jadi doktrin. Wah, Anda terdoktrin di situ. Ya. Jadi dalam hal pemaknaan Rasulullah Muhammad tidak membawa senjata ya dalam hal menaklukkan Mekah. Geruduk. Bubar kabeh. Bubar kabeh langsung ngelawan. Sebab apa mereka? Ya. Mereka mengantisipasi di perbatasan. Nih, nanti kalau mereka di perbatasan nanti akan diserang oleh ababil kayak Abroha. Ternyata begitu sampai perbatasan lolos. Makin mendekat ke Ka'bah makin dekat enggak apa-apa. Bahkan sampai tawaf ning kono kabur. Bubar mereka. Dikuasailah Mekah. Mau nggak mau mereka taslim diawali oleh gedang kote yaitu Abu Sufyan sambil menawarkan ya wis karo anak isun bae Rasulullah Muhammad wis ente dah dimantu isun. Ya, didikan Rabi isun, didikan anak isun lo. Jadi Islam yang bener si taslim ya bisa oke, gak masalah. Jadi sing kepengen Abu Sufyan dudu sirai angeli. Demi perdamaian punku. Ada ditiru AA. Aja tiru Mas Kembor. Yo, demi mendamaikan panguragan karo Kalianyar. Wah. Karo apa nek Dewi Nangun ngono nek. Apa kali damaiaken? Bisa dipahami ya? Dalam hal jaminan kebebasan bahwa tidak terdapat jaminan kebebasan. Jadi dimaknai sama-sama baro'ah atau ayat 1 baro'ah dikatakan pemutusan hubungan, di Al-Qamar 43 al-baro'ah dimaknai sebagai tidak adanya jaminan kebebasan bagi orang-orang kafir bahwa mereka akan menerima ajab. Makanya kita harus dalam hal ini memutuskan hubungan dengan mereka karena mereka berbuat dosa perdosaan atau berbuat syirik yang dekat kepada dosa perdosaan. Kalau kita mendekati mereka yang terjadi apa? Apa tuh? Gepok. Ya gepok ya jadi meluan. Onon. Dan tidak akan diazab suatu negeri apabila di dalamnya masih ada orang yang memohon ampun kepadaku. Ya Allah. Selama negeri ini masih ada yang beristighfar memohon ampun atas dosa perdosaan, wong kafir aman. Ya, itu karakternya. Tapi ketika wong imane lunga, diajab, itu mutlak dari zaman Nabi Adam seperti itu. Karakternya bumi ditinggali oleh manusia seperti itu. Gampangnya sih, lamun ning jagat kono masih ana wong bener kang berpengaruh aman negeri kuno konon. Lamun wong negeri kuwen lakos sing wong bener rusak. Ngandel lho.